Lagi poin tambahan. Ya, mengenai tangan terluar ya dari Marina Markova. Ya, spike di sudut yang begitu sempit tadi mampu dilakukan dengan baik oleh Melissa Vargas. Ya, dan ditarik keluar nampaknya Marina Markova. Alessia Oro. Saat tersibnya melebar. Tapi kemudian eksekusi dari CB Cioglu berhasil kali ini. Yap, dari CB Cioglu yang baru masuk menggantikan Marina Markova ya, berhasil memanfaatkan peluang. Sebuah spike kerasnya tadi tidak mampu diredam oleh Asli Kalah. 4-8. Eksklusif. Melissa Vargas. Sadidik cukup sulit untuk dijangkau. Dorongan bola. Melissa Vargas ada blok. Tapi nampaknya hal tersebut belum cukup untuk bisa menghentikan serangan dari Melissa Vargas. Betul. Ya, kita lihat begitu emosional Melissa Vargas. Blok dari Dennis Uyanik. Ya, sempat ada dua momentum memang Melissa Vargas di blok oleh Dennis Uyanik. Tebak. Dari posisi 4. Wow. Iya, sebuah tip ball dari Helena gagal untuk bisa membuat balik poin bagi Fakih Beng. Situasi yang berbalik justru saat ini. Betul. Dimana tadi di set kedua yang tertinggal cukup jauh adalah Fenerbahce. Ya, memang butuh fokus lebih ya di permainan tensi tinggi seperti ini. Namun untuk upaya kedua dari Helena Cazaute mampu menuntaskan set serangan dengan cukup baik. Yap. Hasil kali ini spike dari ex pemain Lumia Voli Milano. 5-10. Ini adalah pemain yang berikan satu poin penutup di set kedua tadi. Kesulitan, tapi ada Melissa Vargas. Ada dua blok. Mencoba menghentikan, tersisa satu, namun justru Helena Cazaute menggagalkan upaya dari Melissa Vargas. Yang juga terlihat masih cukup kesal tadi. Ya, kita melihat dua kali kesempatan dari Melissa Vargas. Dan kali ini di kesempatan berikutnya Helena Cazaute tadi sudah membaca arah spike dari Melissa Vargas. Ya, dan lagi-lagi tidak ada cover yang bersiap untuk menyambut bola pantul dari spike yang dilakukan oleh Melissa Vargas. Ini Uyanik, persifnya cukup baik, tapi sebuah quick spike yang tidak bisa diantisipasi dari Asli Kalah tadi. Yap. Ya, sempat ada protes ya dari Fakih Beng yang menganggap pergerakan atau tip ball tadi yang dilakukan oleh Asli Kalak ya berbau holding ball. 11-6. Sebuah set terdam. Mengambil ancang-ancang dari Boskovic dan ya. Satu keputusan yang tepat tadi. Meskipun sempat agak sedikit bertabrakan. Yap. Ya, sudah mampu dibendung spike dari Tiana Boskovic oleh Agnieszka Korneluk tadi, tapi pantulannya keluar. 7-11, serve panjang, namun masih bisa diangkat. Vargas dari belakang, Arina Venorovtseva 4 kali ini dan hanya melakukan penempatan. Ya, dan pantulan dari blok yang dilakukan oleh Zahra Gunes membuat terkecoh tadi pergerakan dari CB Cioglu. Tapi tidak dibarengi dengan serve yang baik Betul. dari Melissa Vargas. Memang ketika serve dari Melissa Vargas ini punya resiko yang cukup besar juga ya Coach. Betul. Ya, tentunya jump serve keras ya bagaikan dua sisi mata pisau ya. Ya, ketika masuk ya tentunya hasilnya akan sangat menyulitkan lawan atau bahkan membuahkan ace, tapi jika
akurasinya berkurang ya karena fokus pada kecepatan ini akan membuahkan blunder, bola bisa nyangkut ataupun keluar. Tijana Boskovic bisa mendapatkan lagi poin buat Fakif Bank. Maksa adanya touch out di Hande Baladin tadi. Yep. Ya, dan lagi-lagi kekuatan pergelangan tangan tadi ya dari Chansu Osbai. Ya, melakukan backset tadi dari posisi 4 ke posisi 2 yang memberikan umpan cukup nyaman bagi Tijana Boskovic. Menjadi pertarungan yang begitu sengit dari kedua pelatih yang ketika melihat ada sedikit kesalahan langsung mengambil time out. Betul. Ya, ada kehati-hatian lebih tentunya dari Marcelo Bonanza melihat progres bermain dari Fakif Bank semakin meningkat dan mereka kali ini hanya terpaut 3 poin, bukan situasi yang aman. Ya. Ya, mengingat ini masih di bawah 15 poin, apapun masih mungkin terjadi. Apapun masih bisa terjadi dan harus menghadapi serve dari Helena Cazaute. Ada momen comeback bisa didapatkan oleh Fakif Bank. Siap. Saat ini terasa Prancis. Helena Cazaute. Ya, ini yang baru saja tadi kita bahas, coach. Betul. Dan resiko dari serve menyerang. Kalau berhasil bagus banget. Betul. Ya, tentunya dengan power yang keras ya tadi akan lebih menyulitkan, tapi tentunya akan sedikit mengorbankan akurasi. Hande Baladin. Ya, dan ada 2 error terjadi dari kedua pemain dari kedua tim. Interval waktu yang berdekatan. Berjarak 3 poin lagi. 10-13. Fakif Bank yang mampu menguji kemenangan dari 2 set yang sudah terjadi. Yang akan menjadi kemenangan sempurna bagi mereka jika diselesaikan. Tapi ada Melissa Vargas. Cetak poin ke-14. Betul. Iya. Ada Dick yang keluar tadi dari Chansu Osbai yang mengenai bagian dada ya. Tadi pukulan yang begitu keras memang, chest attack dari Melissa Vargas. Tijana Boskovic didik oleh Melissa Vargas untuk mendapatkan kembali lagi oleh Fakif Bank. Tapi kita lihat bagaimana ada sebuah spike dari Deria Cebecioglu dan akan di-challenge. Ya, kita lihat. Ya, cukup jauh dari jumpan blok Alessia Oro, tapi tadi kita melihat gesture dari Chansu Osbai adalah in or out dan ya keluar. Ya, memang sepintas cukup jelas. Ya, dan kita melihat tadi ada coretan di bola. Ya, karena memang sebelum pertandingan resmi ini harus ada check and recheck ya dari technical delegate panitia pelaksana pertandingan yang memastikan bahwa bola yang digunakan sesuai standar. Ya, baik kualitas maupun tekanan angin yang digunakan. Ada blok yang keluar, touch out. Mulai bangkit kembali. Tijana Boskovic. Full serve. Yang akan menjadi sebuah serangan dari Arina Fedorovtseva. Sebuah transisi yang baik tadi dilakukan oleh Arina Fedorovtseva. Betul. Ya, bola es tadi yang diberikan kepada Arina Fedorovtseva ya. Begitu cepat. Ya, memaksa para pemain Fakif Bank harus berkejaran dengan second tempo yang dilakukan oleh Arina Fedorovtseva. 16-11 dan dibiarkan begitu saja melaju bola dengan kecepatan menukik yang cukup cepat. Para pemain dari Fakif Bank cukup yakin bahwa bola keluar. Jadi membiarkan bola begitu saja. Sekarang akan ada upaya lagi dari Deria Cebecioglu. Satu serve, kita save dengan cukup baik, quick spike. Mencoba diarahkan lagi menuju Helena Cazaute.
dan tepat kali ini. Dan apa yang dilakukan oleh Nakazaute karena ada sentuhan dari para pemain Fenerbahce. Yap. Ya, dan lagi-lagi begitu cermat ya Helena Kazaute tadi melakukan pukulan panjang yang memang pukulan diarahkan ke jari tangan dari pemain Fenerbahce yang melakukan blok. Satu dorongan bola dari Fedoseva. Reset serangan. Ada soft block tapi justru kesalahan dilakukan dengan bola yang memang cukup sulit juga untuk dijangkau, rendah tadi. Ini dia upaya Dick, kemudian lebih dekat menuju tiang sehingga chance was by. Dia bisa menjangkau bola. 17-13. Fedorovseva. Service ace. Dan cukup baik perempatan service yang dilakukan Arina Fedorovseva. Ya, pengamatan yang keliru tadi dari Deria Cebecioglu. Ya, dilepas begitu saja bola yang cukup tajam memang dari Arina Fedorovseva. Ya, sedangkan fokus pergerakan dari Tiana Boskovic sebagai opposite hitter memang ya untuk melakukan serangan ya, tidak untuk melakukan receive. Nah, itu dimanfaatkan tadi. Yap. Ya, situasi yang sudah bergerak lebih dahulu. Betul. Satu strategi servis yang sangat baik dari Arina Fedorovseva dengan mengincar posisi satu di mana tempat pergerakan terjadi dari opposite hitter untuk melakukan serangan. Fenerbahce masih unggul 18-13, sempat terpaut 3 angka tapi kemudian diperlebar lagi jaraknya menjadi 5 poin. Situasi yang tidak mudah untuk Fakih Beng yang nampaknya mengalami sedikit penurunan penampilan dan situasi yang terjadi di mana spektator yang menyaksikan laga Fakih Beng juga Fenerbahce menjadi suatu hiburan tersendiri bagi masyarakat Turki. Yep, dari segala usia. Kita lihat tadi coach, kembali lagi jalannya lagi dimulai. Tijana Boskovic justru mengalami satu kesulitan dengan adanya blok yang dilakukan oleh Asli Kalac. Iya, dan kali ini berbalik. Fakih Beng yang dibuat tidak berkutik oleh blok-blok yang dilakukan oleh Asli Kalac. Ya, kita lihat Tiana Boskovic tadi mampu diredam serangannya. 19-13. Pergantian middle blocker dari Fakih Beng dengan memasukkan Chiaka Okbogu. Arina Fedorovseva hasil diredam tadi. Helena Kazaute memaksakan adanya touch out. Ya, menjadi persaingan yang menarik. Betul. Ketika Helena Kazaute dan juga Melissa Vargas berhadapan. Yap. Ya, dan ini bisa dilihat ya bagaimana peran dari Helena Kazaute ini. Ya, justru penampilannya begitu baik ya, menjadi pendulang poin bagi Fakih Beng. Luar biasa. Ya, benar-benar telak tadi Arina Fedorovseva. Datang dari belakang, pipe attack yang tidak terhentikan. 20-14. Ya, satu variasi yang berjalan baik, dimana sebetulnya Zeragunes tadi tidak terpancing ya oleh pergerakan yang dilakukan Nessa Kornelup, tapi memang atau oleh Asli Kalac. Memang begitu tajam tadi alat pukulan dari Arina Fedorovseva dan lagi-lagi mampu diblok Tiana Boskovic. Ya, sangat baik dengan mampu melimitasi pukulan yang dilakukan oleh Tijana Boskovic. Spike dengan left hand tadi dari Tijana Boskovic dan tentu saja membuat hati dari Fakih Beng mencoba untuk mengistirahatkan Tijana Boskovic. Situasi yang semakin jauh, kali ini jarak poin. Peluang yang harus bisa dimanfaatkan oleh Fenerbahce untuk memasakkan pertandingan set ketiga. Tapi Helena Kazaute datang di waktu yang cukup tepat untuk menyelesaikan set serangan yang berhasil bagi Fakih Beng 15-21. Ya, betul-betul permainan yang begitu stabil dari Helena Kazaute. Ya, dari segi serangan hampir persentase
perolehan poinnya juga cukup besar dan ini menggantikan peran dari Tiana Boskovic sebagai opposite hitter untuk menjadi motor serangan utama. Ya, justru ada blok poin dapatkan untuk menggagalkan upaya dari Hande Baladin tadi. Tadi yang bergantian justru Fakih Beng dapatkan poin. Ya, ada time out yang diminta oleh Marcelo Abananza. Ini memang upaya preventif yang cepat ya dilakukan oleh Marcelo Abananza. Tidak melihat jarak poin yang terjadi di antara kedua tim, tapi melihatnya adalah progres permainan dari Fakih Beng yang patut diwaspadai. Itu dia, dan akan kembali lagi. Gimana upaya kalian dari Chance Osbai? Ya, karena jika melihat dari jarak poin sebetulnya masih cukup jauh. Jauh, ya. Ada selisih 5 poin. Ya, Tapi memang untuk lawan yang mereka hadapi ya sekelas Fakih Beng, ya tentunya ya mengejar 5 poin ini bukan sesuatu yang mustahil. ya. Apalagi kalau istilahnya adalah kalau udah angin yang mengarah ke Fakih Beng ini akan tentu sangat berbahaya, dan Betul. hal itu yang coba dihindari tadi. Spike dari Melissa Vargas bisa diredam, dan lagi Helena Cazaute dengan wasit memberikan poin bagi Fenerbahce. Namun meskipun ada klaim sentuhan tadi dari para pemain Fakih Beng dan di challenge, cukup yakin tadi Helena Cazaute. Adanya sentuhan dari para pemain Fenerbahce. Betul. Arelia Karasoy dan juga Eda Erdam yang mengisi bench dari Fenerbahce, dan kita lihat cukup jauh memang. Oh yes. Yes, tapi yes tadi ya. Yap. Dia berhasil. 17-21. Chance Okbai. Sofia kurang sempurna, Melissa Vargas. Meskipun situasi yang tidak terlalu menguntungkan, namun hadir Melissa Vargas. Ya, kita lihat tangan ajaib dari Alessia Oro tadi melakukan sebuah one hand set di situasi yang begitu sulit tadi. Ya, mengumpan dengan 2 tangan aja untuk presisi sulit gitu, apalagi 1 tangan dan umpannya back. Tapi ya hasilnya presisi luar biasa. 22-17. Melissa Vargas mencoba memberikan ancaman, dan inilah dia satu kerugian yang didapatkan ketika melakukan jump over attack. Menjadi ciri khas dari Melissa Vargas. Bilang poin 18-22, dan juga melakukan hal yang serupa Helena Cazaute. Ya, 2 kali gagal Helena Cazaute dalam mengeksekusi jump serve-nya. Ini menjadi satu pertanda harus ada refresh permainan di set yang ketiga atau di set yang keempat nanti. Yap, 23-18. Gejala 5 angka. Tidak terjadi serangan, free ball. Fenerbahce mampu diangkat kembali. Dan satu blok yang berhasil dan menjadikan set point bagi Fenerbahce. Ya, kita melihat tadi dari pergerakan yang dilakukan oleh Katarina Dagovic, nampak memang berupaya untuk melakukan recycle serangan ya, tapi ya pantulannya tidak siap tadi diantisipasi oleh Chance Osbai. 24-18. Arahkan ke belakang, tapi Helena Cazaute cukup tepat untuk bisa menjadikan poin bertambah buat Fakih Beng. Yap. Ya, masuk tadi spike dari Cazaute, yang mana bergulir di lengan dari Arina Fedoseva. 5 angka yang harus dikejar dengan harus
Ada 5 kali kesempatan tanpa kesalahan, tapi justru sebuah spike yang menutup pertandingan di set yang ketiga dan mampu dimenangkan oleh Fenerbahce. Dan Volley Mania kita akan berlanjut menuju set keempat yang akan hadir sesaat lagi. Bisa menjadi situasi yang berubah. Nampaknya penampilan dari Fenerbahce tampil bisa mengungguli Fakih Bank di set yang ketiga dan memaksakan pertandingan ke set keempat. Masih ada peluang buat Fenerbahce untuk meladeni Fakih Bank dan tentu Tijana Boskovic yang sejauh ini dua penampilan di set awal tampil begitu baik, tapi seakan meredup ketika mereka ataupun Tijana Boskovic harus menghadapi blok-blok dari Fenerbahce yang sejauh ini menghentikan spike dari Tijana Boskovic cukup berhasil. Betul, ya kita melihat bahwa memang vitalnya posisi opposite hitter ya saat ini dalam tim. Ya dimana ketika Tijana Boskovic mengendur ya praktis ya kepercayaan diri dari para pemain Fakih Bank juga ikut menurun. Walaupun memang penampilan dari Helena Kazaute juga cukup stabil, tapi akhirnya ya ia tidak mampu juga mengimbangi perolehan poin demi poin dari Fenerbahce ya ketika harus bermain seorang diri. Ini yang nampaknya memang terjadi kehilangan pola bermain dari Fakih Bank di set yang ketiga tadi. Apakah bisa diperbaiki penampilannya? Dan masih ada peluang bagi Fenerbahce juga untuk memaksakan pertandingan ke final set. Betul. Ya dan sementara memang blok dari Fenerbahce semakin solid. Beberapa kali peran asli Kalak begitu terlihat ya dalam mengantisipasi serangan-serangan dari Tijana Boskovic. Serve yang gagal untuk mengawali laga yang seharusnya bisa memperbaiki penampilan dari Fakih Bank. Chansu Osbai tersangkut di net. Error terjadi.
Melissa Vargas. Oh, sangat baik. Helena Cazaute. Terlalu sulit memang posisi bolanya juga. Betul. Ya, bola yang terlalu mepet dengan net, ditambah Helena Cazaute tadi harus berhadapan dengan Agnieszka Korneluk yang punya jangkauan blok memang di atas rata-rata. Iya. Ya, 2-0 poin untuk Fenerbahce. Ya, apakah akan kembali mendominasi permainan dari Fenerbahce di set yang keempat ini? Betul. Melissa Vargas. Bisa di-receive dengan cukup baik, tapi sebuah balasan di mana wasit menunjukkan poin untuk Fenerbahce. Cukup deras tadi sepertinya spike yang dilakukan. Ya, dan kembali break point didapatkan oleh Fenerbahce. 3-0 kali ini. Melissa Vargas. Oh, Dan service ace. Inilah dia ketika service dengan style yang dimiliki oleh Melissa Vargas. Kecepatan yang tepat, akurasi yang juga pas. Itu akan menjadikan satu service ace yang begitu memukau ditampilkan oleh Melissa Vargas. Keunggulan bagi Fenerbahce. ya, dan kita lihat begitu ramai ya penonton yang hadir ya menyaksikan pertandingan Turki Super Cup ini. Langsung ada pergerakan time out dari Fakih Ben tentu saja. 4-0. Keadaan bagi Melissa Vargas. Kembali melakukan serve. Wow. Overpass. Kesempatan bagi Fenerbahce. Wow, nice take dari Aicha. Helena Cazaute. Ya, sulit tentu saja. Jadi sebuah pembalasan yang cukup baik dari Helena Cazaute. 1 poin pertama dari Fakih Beng. Coba dikejar oleh Kisem. Betul. Iya, memang kedua tim begitu berupaya ya. Pertandingannya menjadi begitu bergengsi. Dan kini ada sebuah pipe attack yang berhasil diredam dan terpakari dengan cukup baik. Dengan Fenerbahce yang tidak berhasil. Ya, dan lagi-lagi sebuah read block dari Zehra Gunes yang tidak terpancing tadi oleh pergerakan dari Korneluk. Yang memang sudah bisa membaca bahwa umpan akan diberikan kepada Arina Fedoseva. 2-4. Oh, Dan ternyata menjadi service ace bagi Fakih Beng. Helena Cazaute. Baik sekali. ya, dan menjadi ciri khas tersendiri ya dari upaya pergerakan approaching ketika melakukan jump serve yang dilakukan oleh Helena Cazaute, di mana dari posisi pinggir ia bergerak ke tengah, ini membuka ruang tembak yang menjadi lebih sulit ya untuk bisa diantisipasi ketika ia punya kesempatan untuk mengarahkan bola ke kiri atau ke kanan atau bahkan ke tengah. Iya. Hilang momentum Hande Baladin kali ini. Betul. Bagi Fenerbahce dengan unggul 5-3. Hande Baladin. Untuk kali ini serangan dari Tijana Boskovic. Dan situasi yang tentu membuat mudah bagi Fenerbahce, tapi kemudian nampaknya wasit tadi memberikan poin untuk Fakih Beng. Betul. Apakah bola sudah keluar terlebih dahulu? Ya, dan ada challenge yang diminta oleh Marcela Bonanza. Ya, betul.
memang ada juga touch ataupun bola keluar ya. Oh iya. Ya, tidak ada Iya, challenge ternyata. Masuk. Melissa Vargas sudah diselamatkan. Free ball. Satterdam. Marina Markova. Barangkali ke posisi 4. Jadi duel yang menarik. Melissa Vargas bisa didik. Dan kemudian, belum berakhir, tapi tidak mampu dikejar oleh Melissa Vargas. Ada poin yang coba didekati lagi kali ini. Bahkan bisa menyamakan kedudukan. Nah, dia berawal dari dik yang begitu baik. Kemudian eksekusi tembakan dari Zara Gunes. Betul. Ya, dik excellent tadi dari Chansu Osbai yang membuat Zara Gunes bisa memberikan umpan matang kepada Tiana Boskovic. Nice. Lebih melebar, dik. Betul. Ya, tapi melebar ya karena memang ada bola tanggung. Ya. Ya, dan tidak ada reaksi blok dari para pemain Fakih Bank. Ini kita lihat dari tayangan ulang, overblock. 65, Fenerbahce kembali unggul. Bersih tadi coba dilakukan, tapi eksekusi dari Marina Markova membuat poin berimbang lagi, 6-6. Makin menarik tentu saja jalannya pertandingan. SCP melebar tadi, dari posisi 4. Dari situasi bola yang sudah keluar dan wasit juga menganggap out. Tapi ada Clive sentuhan. Iya, dan ya wasit sudah memberikan signal poin untuk Fenerbahce. Jadi yang mulai ditanya ulang. 7-6. Untuk bibir net, tapi masih bisa dikendalikan. Marina Markova. Rakan kembali. Posisi 2 tadi. Fenerbahce ada touch out. Dan mampu kali ini unggul. Berselisih 2 poin, 8-6. Ya, satu blok yang tidak sempurna tadi dari Chansu Osbai membuat pantulan bolanya keluar. Satu spike yang berhasil dilakukan oleh Arina Fedoseva membuat keunggulan 2 poin kembali bisa didapatkan oleh Fenerbahce. Alessia Oro. Kitek. Coba reset serangan Marina Markova. Mampu diangkat kembali, bersiap-siap Melissa Vargas. Monster block dari Marina Markova. Sebuah down the line tadi dari Melissa Vargas yang terbaca dengan sempurna. Ini menjadi satu keuntungan tentunya jika memiliki outside hitter punya postur badan di atas rata-rata. 7-8. Kemudian dia Marina Markova akan melakukan serve bagi Fakih Bank. Receive yang kurang baik. Tidak terjadi serangan bagi Fenerbahce, namun Helena Cazaute bergantian di posisi yang sama tadi dengan Marina Markova. Mencetak poin di Fakih Bank. Ya, dan kembali Helena Cazaute mampu meloloskan bola ya dari 2 blok yang dilakukan oleh para pemain Fenerbahce. Marina Markova berimbang 8-8. Tapi kita lihat terlebih dahulu apakah ada kesalahan rotasi. Betul. Ya, dan Marcela Bonanza ya berpendapat bahwa bola sudah lebih dulu dilempar ya sehingga transisi sudah boleh dilakukan.
Karena sekali lagi memang berdasarkan peraturan FIVB yang saat ini berlaku, yang baru-baru saja berlaku, ini sudah boleh melakukan transisi bagi tim yang menerima receive pada saat bola sudah dilempar oleh server. Ya. Ya, jadi persis ketika bola lepas dari tangan server untuk dilempar, nah ini transisi sudah boleh terjadi. Melissa Vargas. Mampu dibendung tadi. Sebuah quick. Fakih Feng. Helena Kazaute. Dan bersiap-siap dari posisi 4 dengan begitu telak. Arina Fedorovseva mampu membuat kembali unggul. Fenerbahce 9, Fakih Feng 8. Ya, dan Denis Ujanik mampu menutup pukulan dari Melissa Vargas, tapi sejauh ini cukup kesulitan ketika berhadapan dengan Arina Fedorovseva. Ya, dan kita melihat Giovanni Guidetti langsung melihat hasil dari data statistik dan juga evaluasi video dari perangkat yang mereka gunakan. Satu serve yang cukup memberikan tekanan, tapi seterdam yang bisa diatasi. Melissa Vargas lalu ke atas, keluar bola, 9 sama. Spike dari Melissa Vargas yang terlampau panjang. Sembilan sama. Keluar dan terjadi error. Poin ke-10. Betul. Di Fenerbahce. Ya, Denis Ujanik tadi yang gagal memanfaatkan momentum untuk memberikan tekanan dari servis, yang membuat keuntungan didapatkan oleh Fenerbahce. Services mampu kembali ditorehkan oleh penampilan yang begitu baik tadi dilakukan oleh Asli Kalac. Tertinggal kembali Fakih Feng. Resipnya melebar. Helena Kazaute arahkan kepada Tijana Boskovic. Sebuah tipol bisa di cover tadi. Helena Kazaute. Ya, tujuannya sebenarnya baik, tapi memang eksekusi yang kurang sempurna tadi dari Helena Kazaute. Benar. Ya, mencoba merubah ritme serangan ya dengan tipol. Ya, kita lihat Kazaute tadi coba menaruh bola di posisi 2. Ya, tapi memang terlalu rendah dan ya gagal bisa menyeberangkan bola. 12-9. Posisi yang tidak menguntungkan bagi Fakih Feng tentu saja, membuat berkali-kali Giovanni Guidetti harus memberikan arahan agar bisa dimaksimalkan oleh anak asuhnya. Sementara Melissa Vargas beberapa kali di saat ini juga mendapatkan servis ace dan tetap mendapatkan instruksi dari staf pelatihan Fenerbahce. Lihat juga situasi yang terjadi di arena pertandingan. Dari segala usia, menyaksikan laga yang begitu luar biasa. (12-9). Fenerbahce yang masih unggul. Asli Kalac. Terjadi error. Berpindah lagi poin. Ya, ada strategi timeout yang berhasil dari Giovanni Guidetti memutus rangkaian poin yang didapatkan oleh Fenerbahce. Yang baru saja gagal tadi serve dari Asli Kalac. 10-12. Sivia melebar, ada Melissa Vargas. Tapi bola deras dan bisa dikatakan juga kurang efektif sejauh ini dengan apa yang dilakukan oleh Melissa Vargas. Betul. Ya, lagi-lagi diuntungkan
Fakih Bank dari attacking error yang dilakukan oleh Melissa Vargas. Sebelas 12. Sebenarnya cukup baik. Melissa Vargas dan terblok. Zehra Gunes bisa menyamakan kedudukan 12-12. Ya, terbaca tadi upaya cross pike dari Melissa Vargas oleh rekan timnya di tim nasional Turki, Zehra Gunes, buat kedudukan imbang 12-12. Bersiap kembali untuk menjalankan pertandingan dengan situasi berimbang lagi. Persibnya cukup baik, sebuah transisi ditampilkan, berpindah keunggulan. Hande Baladin mampu membuat gol 13-12 dan reaksi yang sama ditampilkan oleh Giovanni Gudetti. Yap. Satu serangan yang begitu cerdik dari Hande Baladin. Mengincar sentuhan tangan terluar tadi dari pemain Fakih Bank. Touch out dia dapatkan 13-12. Aurelia Karasoy. Karasoy sudah lakukan. Memberikan satu tekanan tadi. Luciana Boskovic. Diarahkan lagi menuju satu serangan dari Yasmin Bedarkani. Ya, kembali safety rotation dilakukan oleh Fenerbahce. Dan kita lihat pukulan panjang dari Yasmin Bedarkani yang hasil membuahkan poin. 14-12. Master block kali ini mampu didapatkan oleh Corneluk. Memang menjadi satu sosok yang cukup menakutkan, bisa menggagalkan upaya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Fakih Bank. Betul. Serangan yang tidak efektif tadi dari Fakih Bank. Big spike kali ini dan berhasil Zehra Gunes dapatkan satu kesempatan untuk menambah poin lagi bagi Fakih Bank. Ya, dan receive yang cukup baik tadi dilakukan oleh Marina Markova. Ya, bermain dengan postur badan 200 cm tapi bisa melakukan receive dengan baik. Dan itu juga tidak dibiarkan begitu saja bagi Arina Fedorovseva dengan mendapatkan kesempatan langsung menerobos blok yang coba dibangun oleh Fakih Bank. Unggul kembali berada dalam performa yang secara progres meningkat dari Fenerbahce di set keempat ini. Betul. Ya, berlangsung cukup ketat tapi ini tertinggal 3 angka kali ini Fakih Bank. Maka akan ada solusi Tijana Boskovic. Kembalikan lagi ke posisi 4. Lebih jangkau kali ini. Boskovic mampu dipacu dengan sangat baik tadi. Ada cover ya begitu luar biasa. Namun serangan yang tidak terbandung. Sehingga berhasil kembali bagi Fenerbahce. Dapatkan poin tambahan. Memperlebar jarak kembali. Jadi 17-13. Ya, begitu keras tadi spike dari Arina Fedorovseva. Dan big shanking tadi. Pantulan bola yang jauh keluar dari upaya dig yang dilakukan oleh Helena Kazaute. Yang berjibaku di garis belakang. Dan Marina Markova juga belum menampilkan permainan terbaiknya sejauh ini. 18-13. Ya, ada challenge nampaknya, coba dilakukan. Pelatih dari Fakih Bank
berbagai macam cara untuk bisa memutus ritme yang didapatkan oleh Fenerbahce. Betul. Bisa menunggu tentu saja. Ya, diskusi antar pemain yang cukup penting memang di jeda pertandingan, dan kita melihat ya, memang ada pergerakan di net. Dan wasit memutuskan tetap poin untuk Fenerbahce. Betul. Yang tidak berhasil. Ya, karena memang pergerakan di area tengah net ya kadang terjadi karena adanya gesekan dengan angin ya. Jadi pergerakan para pemain yang melakukan blok ataupun yang melakukan spike. Jadi tidak melulu karena adanya sentuhan. Hande Baladin. Resip yang tidak sempurna. Sehingga langsung tanpa berbasa-basi disambar dengan sangat baik tadi. Resip yang tidak baik dari Helena Cazaute. 19-13. Masih dalam situasi Hande Baladin melakukan serve. Ya, memutus rentetan keberhasilan dari serve yang dilakukan oleh Hande Baladin. Pindah lagi poin. Ini adalah kesempatan dan juga momentum bagi Vakif Bank. Bisa kembali menemukan ritme mereka. Satu serve. Jadi overpass, tapi kemudian Yasmin dengan tepat bisa menyambar bola. Ya, dan kita lihat ya jam tos yang luar biasa memang dari Aurelia Carasso ya tadi, karena bolanya hampir overpass tapi masih bisa memberikan backset yang cukup baik tadi untuk Yasmin Bedat-Ghani. Corner look. Service ace. Lagi didapatkan oleh Fenerbahce melalui corner look. (21-14). Ada hilang konsentrasi dari para pemain Vakif Bank. Ada challenge sepertinya. Ya, dan momentum challenge kerap digunakan oleh para pelatih untuk memberikan arahan kepada para pemain. Siap kembali tuh menjalani laga yang penting bagi Fenerbahce. Yep. Untuk bisa mengamankan kemenangan di set yang keempat ini. (21-14). Cukup kesulitan tadi, tapi ternyata upaya yang belum juga berhasil para pemain Vakif Bank. Karena juga Deria Cebecioglu belum mampu menemukan satu langkah yang tepat tadi. Betul, semakin hilang arah ya permainan dari Vakif Bank. Ya meskipun ada serangkaian rotasi pemain yang coba dilakukan oleh Giovanni Guidetti, tapi memang terlihat motivasi bermain yang menurun ya dari beberapa pemain Vakif Bank. (15-22). Sebuah upaya penyelamatan untuk meresik bola, tapi kemudian bisa diangkat oleh Vakif Bank. Jana Boskovic tadi arahkan menuju posisi 4. Masih bisa terangkat. Jana Boskovic keluar. Ya, dan belum ada dalam performa terbaiknya Tijani Boskovic. Betul.
Ya, sebuah spike yang cukup spekulatif tadi dilakukan oleh Tijana Bošković. Ya, dan memang hasilnya sudah bisa ditebak. Bola keluar dan kita lihat tadi satu dik yang mengenai kaki ya. Yang sebetulnya sudah tidak ada reaksi dari Tijana Bošković. 23-15 dan mencari poin ke-16 untuk Fakih Beng. Dia berhasil dari Asli Kalac. Akhirnya Cebecioglu. Akhirnya sudah lakukan. Resip yang tidak sempurna. Service ace. Deria Cebecioglu. Ya, sebuah float serve tadi yang gagal bisa diambil oleh Hande Baladin. Ya, kita melihat tadi receive shanking dari Hande Baladin yang membuat pelatih dari Fenerbahce Marcelo Abananza segera mengambil time out. Ya, dan lagi-lagi secara keunggulan cukup jauh. Iya. Tapi memang harus ada yang diwaspadai oleh Marcelo Abananza. Langkah tanpa adanya sedikit pun kesalahan. Betul. Itu yang harus dilakukan oleh Fakih Beng. Yap. Ya, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Yang menjadi prinsip tentunya time out cepat yang diambil oleh pelatih dari Fenerbahce saat ini. Siap-siap kembali kedua tim di court. Baik sekali, serangan dari posisi 4 dan point of the time out dari spike yang sempurna dari Arina Vedrovtseva. Ya, dan itu baru betul-betul sebuah set excellent karena membuat Arina Vedrovtseva tadi betul-betul tanpa kawalan blok. Ya, 2 blok pun naik, tapi memang dalam situasi yang sangat tidak sempurna ya. Ya. Set point untuk Fenerbahce. Apabila ini bisa dituntaskan, maka akan berlangsung menuju perebutan. Siapa yang akan memenangkan pertandingan di set terakhir? Melissa Farkas bisa diangkat dan sebuah tipe yang justru sedikit menunda kali ini kemenangan bagi Fenerbahce. Tijana Bošković. Ya, satu tipe yang mampu menunda kemenangan dari Fenerbahce tadi dari Tijana Bošković. Dia mencoba bermain berhati-hati Tijana Bošković. Okbogu. Jaka Okbogu. 18-24. Sudah dilontarkan. Melissa Farkas. Dan Volley-Mania kita akan menuntaskan pertandingan terakhir di set kelima yang akan hadir sesaat lagi. Primo.
Ya, mentalitas dari Fakih Bank tentu akan diuji dengan situasi dua kemenangan beruntun yang didapatkan oleh Fenerbahce. Ini seakan membuat motivasi mereka semakin meningkat dan hal tersebut harus diwaspadai. Dan ini juga berindikasi terhadap bagaimana gestur yang ditunjukkan oleh pelatih dari Fakih Bank juga yang sedikit nampaknya mengalami kekesalan, dan apakah tentunya nanti di pertandingan yang cukup krusial buat Fakih Bank, mereka secara mentalitas bisa bangkit kembali Coach Ilham. Yap, dan yang terpenting adalah progres. Kita melihat sejauh ini penampilan dari Fenerbahce terus berprogres. Set pertama, set kedua mereka ya gagal untuk bisa mengambil set tersebut, tapi set ketiga, keempat mereka mampu mengambil set hingga memaksakan terjadinya set kelima. Artinya memang progres yang terus bertumpu dari Fenerbahce ini menjadi modal mereka memaksakan terjadinya set kelima. Dan tadi apa yang Akon sampaikan, memang ya ini menjadi tantangan bagi Fakih Bank. Dua set sebelumnya mereka menang, set ketiga keempat menjadi milik Fenerbahce. Tentunya sangat sulit untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri. Tapi ya hal tersebut harus bisa mereka lakukan jika ingin mengambil trofi pertama mereka di musim ini. Ya betul, dengan juga sedikit meredupnya penampilan dari Tijana Boskovic. Betul. Maka memang harus ada opsi untuk sedikit menyimpan tenaga dari Tijana Boskovic. Kemudian memasukkannya kembali di momen tertentu. Satu pemain yang harus dihadapi oleh Fakih Bank dari awal set kelima ini adalah service dari Melissa Vargas. Betul. Ya, dan memang ini menjadi sebuah konsekuensi ya ketika berhadapan dengan Fenerbahce. Artinya harus bisa menerima servis keras dari Melissa Vargas. Oh, langsung memberikan tekanan Tijana Boskovic. Baca kali ini ada 3 blok, mencoba meredam, diarahkan lagi menuju posisi dari Tijana Boskovic dan mencoba mengambil variasi serangan. Marina Markova membuka poin pertama bagi Fakih Bank. Ya, dan kita melihat para pelatih di Liga Turki ini begitu luar biasa ya, ekspresif sekali, dan ya memang ini masih menjadi tanda tanya sendiri ya bahwa memang saat ini pelatih boleh melakukan selebrasi masuk ke dalam lapangan. Melissa Vargas. Oh, berhasil kali ini Zara Gunes. Menghentikan upaya dari Fenerbahce. Ya, set kelima tentunya dengan jumlah poin yang lebih sedikit. Ya, tancap gas di awal set itu memang harus dilakukan oleh tim, dan ini apa yang dilakukan oleh Fakih Bank adalah upaya tancap gas tentunya untuk bisa memaksimalkan peluang mereka untuk bisa mengambil set yang kelima ini. 2-0. Hampir saja tadi tidak bisa dikendalikan dari serve. Fakih Bank lakukan serangan Tijana Boskovic. Ya, inilah sebetulnya yang dinanti dari penampilan yang sempat menghilang. Betul. Tijana Boskovic. Ya, lagi-lagi bicara mentalitas sebuah tim tentunya akan bertumpu pada pemain yang dikatakan sebagai ace mereka ya. Ya. Ya, dan opposite hitter tentunya pemain yang didapuk menjadi ace saat ini karena memang difokuskan untuk melakukan serangan. 3-0. Oh, satu receive yang habis saja terjadi. Overpass. Dan tanpa diduga mendapatkan kesempatan yang justru membuat para pemain Fenerbahce terdiam tadi. Betul. Ya, dan kita melihat juga Zera agak ragu-ragu tadi dalam melakukan spike. Ya, sedikit menahan pukulannya. Ya, beruntung bola masih berada di dalam, dan kembali poin keempat didapatkan oleh Fakih Bank. 4 poin beruntun. Situasi yang membuat Fenerbahce mengambil early time out. Situasi yang harus bisa dengan sesegera mungkin diubah. Setelah perburukan yang dialami, coba secara bertahap progres perkembangan dimaksimalkan oleh Fakih Bank. 4-0.
Satu Oh. serve yang gagal kali ini. Ya, time out yang berhasil memutus ritme perolehan poin dari Fakih Bank. Ya, kita lihat tadi cukup menyesali Denis Yanik gagal melakukan servis keempatnya. Satu empat. Oh, hampir saja. Tapi ada upaya lagi dari Tijana Boskovic. Suarakan kembali lagi dan sudah dipayungi dengan sangat baik dari Arina Fedorceva. Ya, satu bola yang tidak begitu ideal memang bagi Arina Fedorceva. Ya, dan di sana sudah menanti 3 blok yang coba menutup serangannya dan berhasil tadi. Jatuh di posisi 5 dan lolos dari para pengawalan cover. Wow. Coba berkali-kali untuk meredam Arina Fedorceva. Setelah beberapa kali gagal, di momen yang baru saja terjadi, Arina Fedorceva berhasil melakukan serangan yang tidak bisa didik. Juga diangkat kembali oleh para pemain Fakih Bank. 25. BSK Cornelo. Ya, tapi kita lihat terlebih dahulu. Ada pergantian. Ya, ada pergantian pemain ya? Ya, betul. Ya, nampaknya Bojana Milankovic. Bojana Milankovic. Satu receive yang berhasil kali coba dimaksimalkan tadi oleh Zera Kunes, namun dimenangkan nampaknya oleh Fenerbahce melalui Alessia Oro. Ya, luar biasa duel di udara tadi antara Alessia Oro dan juga Marina Markova. Ya, dimenangkan oleh Alessia Oro. Ya, sebetulnya memang jika dilepas oleh Marina Markova, sentuhan terakhir seperti ada di Alessia Oro ya. Iya. Perlahan mencoba mengejar Marina Markova. Bersih dengan cukup baik. Marina Markova. Ya, setelah gagal tadi seakan membayar kesalahan ya. Betul. Ya, dan lagi-lagi memang ketika umpan dari Chansu Osbai ya dengan kelebaran yang cukup, ya tentunya akan membuat Marina Markova cukup leluasa dalam melakukan spike. 6-3. Dan kini Fenerbahce melalui Arina Fedorceva berhasil dihentikan. Mencoba arahkan lagi Arina Fedorceva. Block out, poin buat Fenerbahce 4-6. Upaya blok yang kurang maksimal dan shot selection yang baik dari Arina Fedorceva. Receive yang cukup menyulitkan, namun datang kali ini sempat tidak terlihat penampilannya. Namun Helena Cazaute hasil menyelesaikan satu set serangan dari Fakih Bank. Ya, side out yang memang harus terus dilakukan oleh masing-masing tim ya, untuk membuka peluang mereka. Dan tadi kita lihat akhirnya Fakih Bank mampu memaksakan terjadinya side out melalui serangan yang dilakukan oleh Helena Cazaute. Dan ada pergantian pemain, Chansu Osbai ditarik keluar. Cepat Fakih Bank masih unggul. Receive yang kurang baik tadi dilakukan Arina Fedorceva. Mampu didik. Latihan akan menjadi serang dari Helena Cazaute. Masih mampu didam oleh Arina Fedorceva. Balikan lagi mengarah kepada Helena Cazaute. Bersiap-siap. Dan kini Melissa Vargas masih mampu selamatkan Tijana Boskovic.
Justru gagal melawan serangan, terlalu rendah tadi bolanya. Ya, satu kesempatan bagi Fakih Beng untuk melakukan serangan, tapi sayang sekali terlalu rendah spike yang dilakukan oleh Tijana Boskovic. Lima tujuh. Jump serve attack. Cukup memberikan tekanan dan kesulitan bagi Fakih Beng. Tijana Boskovic. Mereka satu balasan. Arina Fedorseva. Bisa dikejar. Helena Cazaute. Sangat sengit. Ya, luar biasa pertahanan di belakang yang dilakukan oleh Katarina Dagovic. Ya, akhirnya Fakih Beng mampu melakukan reset serangan dan sukses tadi satu spike yang begitu monumental dari Helena Cazaute. Interval di set terakhir ini keunggulan dengan jarak 3 poin. Fakih Beng coba melakukan comeback setelah tidak terlalu tampil baik di 2 set terakhir. Dan juga bagaimana Tijana Boskovic sudah terbangun kembali dari tidurnya. 8-5 keunggulan bagi Fakih Beng. Sementara Arina Fedorseva juga beberapa kali serangannya bisa dihentikan. Melissa Vargas masih masuk 6-8. Kembali bola diarahkan kepada Melissa Vargas yang tentunya sangat efektif tadi spike yang dilakukan. Kembali Lisa Korneluk yang sudah berada di posisi depan. Situasi yang tentunya akan menjadi ancaman bagi para hitter Fakih Beng ketika berhadapan dengan Korneluk. Wow! Es didapatkan. Fenerbahce. Masih Asti Kalac. Ini masih bisa dapat ini. Namun berawal dari serve yang begitu baik, membuat penerimaan yang buruk dari Fakih Beng sehingga memudahkan Melissa Vargas tadi. Ya, betul-betul pertandingan yang luar biasa. Intensitas permainan yang begitu tinggi, sedikit saja salah satu tim kehilangan fokus, ya maka inilah yang terjadi. Fakih Beng kehilangan fokus, hingga akhirnya mampu disamakan kedudukannya oleh Fenerbahce. Ya, bahkan dalam interval waktu yang berdekatan, meski mereka tidak baik, Melissa Vargas menyudahi. Bagaimana serangan yang coba diredam dan justru berbalik unggul 9-8. Ya, luar biasa tadi magic hand dari Alessia Oro melakukan sebuah back set dengan satu tangan dan lagi-lagi mampu menjadikannya umpan yang begitu memanjakan bagi Melissa Vargas. Situasi yang justru berbalik kali keadaannya. Pelatih Fakih Beng apakah bisa melakukan comeback untuk menyudahi penurunan performa dari anak asuhnya. Situasi yang tertekan terus saja. Lagi Fakih Beng harus bisa perbaiki kualitas receive. Fakih Beng, Tijana Boskovic.
Lagi sama kedudukan jadi 9-9. Iya, sebuah downline yang berhasil dari Tijana Boskovic. Ya, kita lihat ya, lolos dari pengolahan blok yang dilakukan oleh Hande Baladin. Ya, tentunya di situasi seperti ini Hande Baladin tadi menjadi incaran blok dari Tijana Boskovic karena jika memukul menyilang maka akan berhadapan dengan Agnesa Corneluk. Dan mampu sebuah quick spike yang kembali lagi menjadi andalan dari Corneluk dan gagal diantisipasi. Ya, kita lihat perlahan tapi pasti. Ya, penampilannya tidak begitu terlihat, tapi dari segi blok ya memang patut diacungi jempol ya permainan dari Corneluk. Dari segi serangan meskipun jarang diumpan, tapi begitu mendapatkan kesempatan berhasil memaksimalkannya Agnesa Corneluk. Satu tekanan yang begitu luar biasa. Dan ace yang lagi-lagi didapatkan Melissa Vargas. Benar menjadi momok yang menakutkan. Wow, ya, luar biasa. Dan memang jump serve dari Melissa Vargas biasanya memang di antara 113 hingga 116 km per jam. Sebelas 9. Justru berbalik kali keunggulan buat Fenerbahce. Di awal-awal laga set terakhir ini Fakif Bank tampil cukup meyakinkan hingga pada akhirnya momentum justru berhasil didapatkan oleh Fenerbahce. 11-9 Melissa Vargas diarahkan menuju Marina Markova dan berbalik lagi berimbang. Ya, sebuah pressing tadi dari Marina Markova. Spike-nya tidak begitu keras tapi memang diarahkan ke baseline lapangan dari Fenerbahce. Ya, kita lihat cukup kesulitan tadi Melissa Vargas dan juga Arina Fedoseva untuk mengambil bola tersebut. 10-11 tegang tentu saja kedua tim. 10-11 Fenerbahce Melissa Vargas. Blok yang berjalan dengan baik Marina Markova. Hentikan upaya dari Melissa Vargas. Ya, sudah ada keunggulan yang didapatkan oleh Fenerbahce, tapi kali ini harus rela untuk disamai kembali oleh Fakif Bank. Kita lihat satu blok yang sangat baik tadi dari Fakif Bank menutup spike dari Melissa Vargas. Ya, dan sixth rotation kembali dilakukan oleh Marcelo Bonanza. Meskipun sempat ada penurunan, tapi mencoba untuk bangkit lagi dan berbalas quick spike. Lagi-lagi tidak terbendung dengan sangat baik tadi. Mampu dijalankan oleh Agnesa Corneluk. Betul. Ya, dan kita lihat lagi-lagi slowly but sure. Ya, spike yang dilakukan oleh Agnesa Corneluk. Tidak begitu keras tapi memang arahnya cukup menyulitkan. Dan Tijana Boskovic. Ada klaim sentuhan yang cukup yakin tadi Tijana Boskovic. Cukup tipis memang kalau kita lihat dari tayangan ulang. Buat laga tentu saja tidak mudah. Wasit yang bertugas karena
Dua tim yang menolak untuk menyerah. Masih menunggu keputusan akhir. Apakah memang ada sentuhan atau tidak? Oh iya. Yes, ternyata. Ya, walaupun kita tidak melihat dengan jelas ya. Betul. Tapi sudah muncul di layar kaca tadi. Yes, dan berhasil challenge yang diminta oleh Fakih Bank. Dijana Boskovic, save yang tidak sempurna. Coba dikejar oleh Hande Baladin tadi. Arina Fedoseva masih bisa mengembalikan meskipun tidak ada serangan Marina Markova. Dan dorongan bola coba dibalas oleh Marina Markova. Ya, sayang sekali tadi di sequence pertama bola tidak di-spike oleh Marina Markova. Ya, justru tip ball dilakukan dan cukup mudah diantisipasi. Ya, dan berbalik pada serangan dilakukan oleh Fenerbahce. Gagal tadi upaya dari Marina Markova untuk mengambil bola. Poin ke-13 bagi Fenerbahce. Corneluk. Oh, diarahkan menuju Marina Markova. Masih berlanjut permainan 13 sama. Iya. Dan tadi tidak ikut melakukan blok ya Arina Fedoseva. Secara peluang memang akan lebih besar keberhasilannya jika tadi ditunggu oleh 3 blok. Receive yang error tadi ditampilkan oleh Hande Baladin. Match point bagi Fakih Bank. Ya, sayang sekali tumpah dari receive dari Hande Baladin. Kita lihat. Ya, bola pantulnya justru mengarah ke bawah. Ya, alih-alih mencoba menaikkan bola, bola justru deras jatuh di lapangan sendiri. Ya, situasi yang justru jadi berbalik dan membuat tekanan bagi Fenerbahce. Ya, dan kali ini match point sudah didapatkan oleh Fakih Bank. 14-13. Dengan pertandingan yang begitu luar biasa. Kedua tim yang benar-benar menampilkan berbagai macam aspek penampilan yang begitu memukau. Arina Markova. Match point bagi Fakih Bank. Untuk mereka bisa mendapatkan gelar ke-6 dari Super Cup sementara. Masih bisa diredam dari upaya dari Arina Fedoseva. Dan apa yang terjadi? Justru wasit berikan sinyal bahwa poin untuk Fenerbahce meskipun upaya dan juga gestur yang cukup meyakinkan tadi dari Dijana Boskovic. Yap. Kita akan lihat ya, detik-detik dari challenge yang begitu menegangkan. Ada peluang terbuka lebar dari spike yang dilakukan oleh Dijana Boskovic. Bola memanjang keluar, tapi cukup yakin Boskovic bahwa bola hasil spike-nya sempat menyentuh blocker dari Fenerbahce. Yes, ini akan menjadi challenge yang menentukan apakah akan bisa diselesaikan oleh Fakih Bank atau justru ya, kita tidak melihat tadi yes atau no-nya. Tapi nampaknya ini sudah bersiap-siap dan Betul. skor juga berimbang kembali menjadi 14-14. Betul. Masih berlanjut Coach Ilham dan juga Polimania. Ya, sudah terjadi jus. Arina Markova mampu meresif dan Helena Kazote. Oh, bisa diantisipasi. Bergulir kembali Helena. Justru kali ini Fenerbahce
mendapatkan kesempatan match point. Ya, kita lihat sudah terbaca arahnya tadi oleh Melissa Vargas. Spike dari Helena Cazaute. Dan memang cukup jauh tadi posisi berdiri dari Marina Markova untuk bisa pick up bola. Alexia Oro untuk full serve, nice receive, quick spike. Melissa Vargas bisa mengembalikan, coba dikejar lagi. Dan kini arahkan ke belakang Marina Markova. Pertandingan masih berlanjut. Ya, sebuah pertandingan dari Turkish Super Cup yang berlangsung dengan satu atau single match. Ya, begitu menegangkan dari dua tim yang merupakan juara Liga dan juga juara Turkish Cup, Vakif Bank dan juga Fenerbahce. Detik-detik yang menentukan, momen-momen yang tentu saja Arina Feneroseva lagi membuat Fenerbahce berada dalam situasi match point 16-15. Ya, kembali membuat match point didapatkan oleh Fenerbahce. Spike dari Arina Feneroseva, pemain asal Rusia yang memang sedari belia sudah dibina oleh Fenerbahce. Sudah dilakukan, cukup memberikan tekanan. Harus berhati-hati. Vakif Bank! Satu situasi yang tidak terduga, Bang. Iya. Kita lihat pukulan yang tidak begitu keras. Ya, tapi memang cukup mengagetkan tadi untuk bisa didik. 16-16. Kembali Helena Cazaute menjadi aktor yang mampu membuat Vakif Bank terus bisa berjuang, terus bisa berupaya. Tapi ada Melissa Vargas berpindah lagi keunggulan buat Fenerbahce 17-16. Iya, dan Dennis Yanik tadi pantulan bloknya tidak mampu ya kontrol untuk berada di area lapangan dari Fenerbahce. Keadaan yang mendebarkan, tapi ternyata ada blok yang justru membuat Fenerbahce bisa memenangkan pertandingan dan mendapatkan gelar ke-6 dari Turkish Super Cup. Dengan pertandingan yang begitu luar biasa dan harus dituntaskan sampai ke final set. Dan pertandingan yang memukau, mendebarkan, dan tentu saja sekali lagi selamat bagi Fenerbahce. Namun singkat saja Coach Ilham, apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian kunci kemenangan dari Fenerbahce? Ya, kita lihat bahwa memang kedua tim berimbang dan dalam hal ini di event yang berlangsung dengan single match, ya tentunya di situasi yang berimbang mental akan menjadi penentu. Dan kita melihat di pertandingan yang begitu ketat, ketenangan dari para pemain Fenerbahce untuk bisa mengakhiri pertandingan ini yang menjadi kunci mereka bisa mengambil Turkish Super Cup pada tahun ini. Iya, dan Volley-mania setelah ini Anda bisa menikmati dan juga merayakan bersama Fenerbahce. Yang tentu saja akan ada seremoni upacara untuk pemberian hadiah dan juga penganugerahan kepada kedua tim yang sudah bertanding. Namun sekian dari kami, di mana saya Komang Salvi dan juga beserta Coach Ilham dan seluruh segenap kru yang bertugas ucapkan terima kasih kepada Volley-mania yang sudah menyaksikan, dan selamat malam, sampai jumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan selamat menikmati pembelaan yang akan dirayakan oleh Fenerbahce.